Qala beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin, dalam satu undangan makan di rumahnya orang. Nabi diundang untuk nyenangkan orang, bukan Nabi senang makan, bukan. Lau tu'itu ila qira'in la ajabtu. Kalau aku seandainya diundang kepada qira', itu adalah kaki, maksudnya kepada hidangan yang sederhana pun aku akan datang nyenangkan orang. Kan mengatakan lau tu'itu ila al-qura, ke kampung-kampung, itu qira'. Nabi datang, farufi'a ilaihi dhira'. Rupanya kemudian disodorkan, diangkat, maksudnya disajikan untuk baginda Nabi ad-dhira'. Dhira' bagian kaki. Dhira' bagian kakinya, daging kaki. Wa kana tu'jibuhu. Yang Nabi itu senang kepada kaki seperti itu, dhira'. Masalah senangnya kaki ini apa, kata Sayyidat Aisyah? Memang Nabi itu selalu menampakkan di depan orang yang memberinya adalah senang. Sampai kan ada satu riwayat paling bagusnya, makanan adalah, lauk adalah khol. Khol itu cuka. Mana makanan cuka paling enak? Pensyarah hadis mengatakan karena adanya itu, Nabi mengatakan, nah memang begitulah Nabi menyenangkan orang. Ada hidangan kaki dimakan oleh baginda Nabi. Fanahasa minha nahsatan. Sehingga Nabi nahasa, menggigit dengan gigi depannya. Jadi menggigit, nahasa. Makan, Nabi makan. Waqala, kemudian Nabi bersabda. Ini Nabi menyenangkan kalau diundang, tolong nih para juru dakwah Ustaz diundang menyenangkan. Kalau dikasih rujak bilang, wah ini paling suka aku rujak. Paling ini, jangan bikin pusing orang. Astagfirullah, saya nggak biasa ini nih. Saya nggak cocok ini. Waduh, ini makanan orang mana ini, nggak bisa. Jangan bikin repot. Katakan, aku suka ini. Aku suka ini. Lalu Nabi bersabda, ana sayyidun nasi. Aku sayyid. Nabi menggelari dirinya sayyid. Sayyidun nasi, sayyidnya manusia. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Apakah di hari kiamat saja atau tidak? Di dunia pun juga sayyidun nas. Apalagi di dunia, di hari kiamat menjadi sayyidun nas. Hal tadruna mimma dzak? Apakah kamu tahu kenapa kok sampai seperti itu? Bagaimana tahu kalau aku akan menjadi sayyidun nasi yaumal qiyamati? Apa sebabnya? Kenapa kok aku menjadi sayyidun nasi? Menjadi orang termulia yang Allah tampakkan nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Kejayaan kemuliaan Nabi Muhammad akan ditampakkan oleh Allah. Di saat apa itu? Yajma'ullahul awwalina wal akhirina. Di saat Allah mengumpulkan orang dari Nabi Adam sampai orang terakhir hidup di dunia. Dikumpulkan semua manusia. Awal akhir. Sa'idin wahidin, di hamparan satu. Hamparan. Bermacam-macam pendapat. Ini adalah ghaibiyat. Ghaib, sudahlah kita percaya saja, nanti kita akan menemui. Apakah kembali seperti bumi ini lalu bulat begini atau hamparan? Seolah-olah mengatakan dohir hadis hamparan. Yang tidak ada ma'lam, tidak ada tandanya. Rata semuanya. Nggak ada gunung menjulang lalu jadi tanda, nggak ada ini, nggak ada tandanya semuanya. Fayubsirubuhun nadhiru wa yusmi'uhumud da'i.
Maksudnya apa? Ini bermacam-macam yang mencari adalah karena hamparan begini sehingga akan jika ada seruan akan mendengar semuanya. Dan akan terlihat semuanya. Kalau bulat kan akan tertutup. Hamparan akan kelihatan semuanya rata. Coba kalau rata akan kelihatan semuanya sampai kapan. Ini sebagian makna yang dihadirkan. Yang jelas di gambaran keadaan nanti itu di hari kiamat. Wa tadnu minhu syamsu. Tadnu minhum syamsu. Matahari didekatkan. Qadra mil. Ada mil. Mil ada yang mengatakan mil itu adalah mil jarak, mil hitungan jarak yang kurang lebih 1,7 kilo mil, atau mil adalah celah. Yang jelas matahari didekatkan oleh Allah menjadikan suasana lebih dahsyat lagi. Manusia berkumpul saja seperti apa? Fayablughu nasu minal hammi, sampailah manusia itu merasakan minal hammi dari kesusahan. Wal karbi dan kegelisahan, pokoknya susah, bingung. Ma la yutiquna wa la yahtamiluna, yang enggak mampu, dibayangin sudah, jangan dibayangin kayak apa sudah. Pokoknya sudahlah, pokoknya sampai gambarannya begitu menakutkannya itu kayak apa sih? Panasnya ininya gambarannya kayak begini. Yang diomongin orang kafir, mereka itu begitu merasakan dahsyatnya padang mahsyar. Orang-orang yang tidak beriman itu berkata begini, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini, biarpun masuk ke neraka nggak apa-apa, yang penting jangan di padang mahsyar ini. Nggak ngerti, di neraka lebih pedih lagi. Ya, seperti halnya orang di sebuah tempat di dalam kamar, katanya pengap. Tak tahu di luar lebih panas lagi. Sudah keluarin saja, yang penting jangan di kamar ini, keluar. Ini di negeri mana? Negeri panas sana, di dalam masih ada AC-nya. Wah, rupanya karena banyak orang pengap. Padahal di luar lebih panas lagi, setelah keluar lebih panas lagi. Nah, keadaan di padang mahsyar itu seperti itu. Orang pengen keluar dari padang mahsyar, biarpun harus ke neraka. Gambaran begitu dahsyatnya di padang mahsyar. Fayaqulun nasu, orang-orang di padang mahsyar pada berkata, ala tarona ila ma antum fihi, apakah kalian semuanya enggak sadar apa yang kalian rasakan? Gimana enggak sadar dahsyat seperti itu? Sadar semuanya, cuman bingung semuanya mau ngapain. Ila ma balaghakum, apa kau tidak sadar keadaannya menjadikan kau sampai kayak begini ini? Ala tangduruna, apakah kalian tidak pikir kira-kira man yashfa' lakum ila rabbikum, kira-kira siapa yang bisa memberikan pertolongan kepadamu, minta kepada Allah agar kita itu dibebaskan daripada penatnya padang mahsyar. Ilham dari Allah kepada mereka untuk itu. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, akhirnya mereka diilhami oleh Allah. Ilham itu Allah yang kasih. Abukum Adam, akhirnya ada salah satu dari mereka atau mereka ada ngomong, ayah kita Nabi Adam. Ayah kita Nabi Adam. Abukum, ayah kalian Nabi Adam. Wa ya'tunahu, akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam.
Fayatunahu, akhirnya datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Datang kepada Nabi Adam. Ya Adam. Wahai Adam. Wahai ayahanda. Mbah Nabi Adam. Anta abul bashar. Engkau adalah bapaknya semua manusia. Asal manusia. Khalaqakallahu biyadih. Nisbat yad kepada penciptaan maksudnya takrim, kemuliaan. Maksudnya kekhususan gitu, kekhususan. Sementara yang lain adalah sebab ayah dan ibu. Ada sebab ayah saja, ada sebab ibu saja, ada sebab ayah ibu. Hanya Nabi Adam saja yang enggak pakai sebab ayah dan ibu, sehingga dinisbatkan kepada penciptaan dengan tangan Allah. Kalau dinisbatkan kepada Allah, jangan bicara tentang tangan yang kalian pahami. Dengan kekuasaan Allah, dengan khusus spesial penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ada yang diciptakan manusia tanpa ibu. Sayyidina Hawa, Sayyidatuna Hawa, Ibunda Hawa. Ada tanpa ayah, Sayyidina Isa. Ini adalah sekedar penyebutan kekhususan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa nafakha fika min ruhih. Dan Allah tiupkan kepadamu dari roh Allah. Mana roh? Ulama menyebutkan roh. Maksudnya Allah yang memberikan. Maksudnya ini semua adalah menunjukkan kekhususan penciptaan Nabi Adam. Menunjukkan kekhususan penciptaan Nabi Adam. Ini adab caranya. Orang kalau minta tolong kan nyebut dulu. Kamu kan punya kelebihan begini. Masa nggak nolong saya? Gitu loh. Tolong ya Mbah, kamu kan orang ini, kamu gini. Seperti orang kalau minta kepada seseorang dengan sesama manusia kan mengatakan Anda diberikan Allah kecukupan, rizki yang melimpah dan sebagainya. Tolong bantu saya. Kan begitu. Ini juga sama kasusnya. Disebut kelebihan-kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Wa amaral malaikat, dan Allah telah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu, sujud penghormatan wahai ayah Nabi Adam. Fasajadu laka. Kemudian semua sujud kepadamu. Askanaka al-jannata. Kemudian kau ditempatkan di surga. Ala tashfa'u lana ila rabbik. Tidakkah kau bisa atau mau berkenan untuk memohonkan pertolongan, minta kepada Allah agar kita diringankan dari padang mahsyar ini? Ala tara ma nahnu fi, wahai ayah, wahai Nabi Adam, apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Lihat kami gelisah semuanya. Wa ma balaghana, dan apa yang telah kami rasakan, sampai yang kami rasakan, sampai sesuatu yang kami rasakan. Wa qala, kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah, ghadibal yawma, hari ini marah. Ghadaban dengan murka, lam yaghdab qablahu mithluhu, yang tidak pernah marah seperti saat ini. Murka Allah kepada orang yang berbuat salah dan berbuat dosa. Wala yaghdabu ba'dahu mithluhu, dan tidak akan marah lagi setelah itu seperti saat ini. Allah marah. Jangan minta kepadaku deh, Allah saat ini marah. Dan dalam pengakuan Nabi Adam juga marah kepada beliau. Yang harus kita pahami, apakah benar ini sebuah kesalahan? Oh bukan. Dalam satu keadaan yang dahsyat, orang benar itu biarpun nggak salah, dia ngaku salah. Itu wajar. Suasana menjadikan orang Nabi Adam pun harus merasa bersalah. Adapun yang dilakukan Nabi Adam tidak ada kesalahan. Nabi Adam adalah tidak salah. Para ulama menjelaskan bagaimana tentang Nabi Adam yang dikatakan yang dilarang wala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan kau dekati pohon ini, dan akhirnya makan buah tersebut. Di saat Nabi Adam makan buah tersebut pun bukan makan dalam irama melanggar Allah, dijelaskan para ulama. Bukan dalam irama melanggar Allah. Macam-macam takwilat tentang. Ada yang dilarang tuh pohon ini. Kemudian Nabi Adam makan pohon yang lainnya. Pohon yang serupa.
Ternyata juga dilarang. Sebagian mengatakan Nabi Adam itu kan berada di surga. Surga tempatnya kebaikan. Waktu iblis nasihati ya percaya-percaya saja, masa ada di surga orang bohongin saya. Bahkan waktu iblis menyuruh Nabi Adam makan pohon tersebut, mengatakan, aku penasihat kepadamu, aku nasihati. Ada tafsiran lain lagi bahwasanya Nabi Adam saat itu belum diangkat jadi nabi. Setelah itu, setelah tobat, lalu diberi hidayah, diberi tobat, diberi pengampunan oleh Allah. Kemudian setelah itu jadi nabi. Jadi waktu jadi nabi tidak ada macam-macam tadi. Cuman yang perlu difahami bahwasanya di sini adalah Nabi Adam alaihissalam merasakan kesalahan itu adalah ini keadaan semua orang. Dalam keadaan kita terjepit, kita gampang mudah merasakan kekurangan kesalahan kita. Sehingga yang tidak salah pun kita menganggap itu sebuah kesalahan. Nabi Adam pun juga demikian. Dan ini adalah kemahakuasaan Allah. Allah berkehendak seperti itu. Tujuannya adalah untuk menggiring nanti satu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus. Bisa saja sebetulnya tanya langsung ke Nabi Muhammad SAW. Begitulah Allah ingin menunjukkan keagungan baginda Nabi SAW. Bisa saja para manusia itu datang kepada Nabi Muhammad, setelah itu minta selesai. Tapi Allah tidak. Allah giring mereka untuk ingat Nabi Adam dulu. Sebab kalau langsung kepada Nabi Muhammad SAW, bisa jadi dalam dugaannya adalah Nabi lain juga bisa. Hanya kebetulan saja Nabi Muhammad yang diminta tolong oleh umat. Tidak. Oleh Allah dikiring, diilhami mereka untuk bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Jangan. Wa innahu nahani, sungguh Allah telah melarangku. Ani syajarati, untuk makan pohon itu. Puasa itu aku langgar. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku ngurusi diriku sendiri. Aku nggak bisa ngurusi kalian. Idhabu ila ghairi, pergilah engkau kepada selainku. Idhabu ila Nuhin, datanglah kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuha. Bayangkan keadaan di padang mahsyar. Berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nuh, dan mereka berkata, wahai Nabi Nuh. Fayaquluna ya Nuh, wahai Nabi Nuh. Anta awalur rusul, engkau adalah awal utusan Allah. Ila ahlil ardi, ke bumi. Bagaimana Nabi Nuh awal utusan, awal rusul? Bukankah Nabi pertama adalah Nabi Adam? Dijelaskan para ulama. Ya betul, Nabi Adam Nabi pertama. Apa pertentangan dengan pengertian Nuh adalah Rasul utusan yang pertama? Nabi Adam Nabi yang pertama, ya betul. Karena waktu Nabi Adam ada, belum ada siapapun. Nggak ada tugas untuk menyampaikan pesan kepada siapapun. Maka Nabi pertama. Bukan utusan, bukan Rasul yang pertama. Nabi yang pertama. Ini sebagian maknai semacam itu. Jadi setelah Nabi Nuh sudah banyak kaum berkabilah, sudah mulai ada kaum-kaum begitu. Dan Nabi Nuh diutus untuk itu, untuk menyebarkan risalah. Sehingga gelarnya adalah disebut sebagai engkau adalah pertama utusan Allah. Ila ahlil ardi, ke penghuni bumi. Waqad sammaka, dan telah Allah telah memberikan nama kepadamu wahai Nabi Nuh abdan syakura, seorang hamba yang pandai bersyukur. Ala tara ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat apa yang kami rasakan, hai Nabi Nuh? Lihat nih, kami ini capek. Ala tara ila ma balagana. Apakah engkau tidak menyaksikan? Maksudnya, lihat keadaan kami ini. Keadaan yang kami telah sampai kepada keadaan tersebut, yakni keadaan yang mengerikan ini. Ala tasfa'u lana ila rabbika. Apakah kau tidak bisa, wahai Nabi Nuh, untuk memberikan pertolongan kepada kami, untuk minta kepada Allah agar meringankan keadaan di padang mahsyar? Wa yaqulu, Nabi Nuh berkata, Inna Rabbi ghadib. Inna Rabbi ghadib al-yawma. Allah marah kepadaku saat ini. Allah marah hari ini. Allah marah. Bagaimana marahnya? Yaitu keadaan seperti itu. Nabi Nuh mengatakan marah, dan juga marah kepadaku. Marah kepadaku.
Lam yaghdab qablahu mithlu, yang tidak pernah marah sebelumnya. Wa lam yaghdab ba'dahu mithlu, dan tidak pernah marah setelahnya juga. Wa innahu qad kanat li da'watun, sungguh aku punya doa. Kanat li da'watun, aku diberi oleh Allah doa yang dikabul. Doa yang dikabul. Da'atu biha ala qaumi, ternyata doa itu aku jadikan doa untuk mendoakan kaumku dengan doa kehancuran. Mendoakan. Jadi Nabi Nuh pernah doakan kaumnya, karena kaumnya memang betul-betul bandel betul. La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan siapapun dari mereka di bumi ini. Hancurin deh. Bangkang terus ini. Padahal doa begitu kan ya nggak salah, cuman begitulah seorang nabi, apalagi dalam keadaan yang mengerikan saat itu merasa dan dianggap sebagai dosa. Nafsi, 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 aku ngurusi diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Ila Ibrahim. Wa yatuna Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Ikuluna ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta nabiyullah wa khalilu, engkau nabi Allah dan kekasih Allah. Min ahli ardi, dari orang yang ada di bumi. Isfa' lana ila rabbik, mintakan pertolongan kepada Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kau melihat keadaan kami wahai Ibrahim? Kasihanilah kami Ibrahim. Wa yaqulu lahum, Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma, Allah telah marah sama ini, kasih. Allah telah marah. Ghadaban, dengan marah, lam yaghdab qablahu mithlahu, yang tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti saat ini. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu, dan tidak akan marah dan tidak marah setelah itu melebihi daripada saat ini. Wa inni kuntu kadzabtu thalatha kadzabat. Aku pernah berdusta 3 kali, bukan dusta yang sesungguhnya. Nabi Ibrahim tidak berdusta. Waktu mengatakan, siapa yang menghancurkan patung ini? Kabiruhum. Yang paling gede. Yang paling gede apa? Yang paling gede Nabi Ibrahim. Cuman kabiruhum dipikir patung yang paling gede. Enggak, bohong. Ya bodohnya mereka percaya, bilang kabiruhum. Ya kabiruhum, ya kamu kabiruhum. Mestinya itu kalau mereka cerdas. Siapa yang menghancurkan patung ini? Kalau mereka cerdas, kabiruhum, yang paling gede. Ya kamu yang paling gede di sini kan gitu. Cuman dasar pemikirannya salah, kabiruhum pikir patung. Ngomong, masa patung ini bisa menghancurkan? Lah kalau begitu kenapa kau sembah? Ini Nabi Ibrahim. Nafsi, kemudian. Nafsi, aku urusanku pribadiku. Urusanku, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kepada Musa. Wa yatuna Musa, kemudian datang kepada Musa. Fa yaquluna, kemudian mereka berkata, masih banyak ini. Datang kepada Musa, anta rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Fadhalaka Allah bi risalati, Allah telah memberikan risalah. Memberikan risalah kepadamu bi kalamihi, dan mengajak bicara engkau dengan secara langsung. Alan nasi, memberikan bikalami, wahyu kepada manusia. Isfa' lana ila rabbik, berikan pertolongan kepada kami, mintalah kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat wahai Nabi Musa keadaan kami, kasihan kami? Yaqulu, kemudian Nabi Musa berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban, Allah telah marah hari ini, lam yaghdab qablahu mithlah, yang tidak marah sebelumnya seperti ini, walan yaghdab ba'dahu mithlah, dan tidak akan marah lagi seperti ini. Wa inni qad qataltu nafsan lam u'mar bi qatliha, aku telah membunuh orang yang aku tidak diperintahkan untuk bunuhnya, bukan aku dilarang membunuhnya. Lam u'mar bi qatliha, dia boleh dibunuh, cuman aku tidak disuruh membunuh. Dia zalim, kurang ajar. Tidak salah Nabi Musa. Aku telah membunuh orang yang aku tidak diperintah oleh Allah untuk membunuhnya, tapi tidak dilarang dia. Wong dia melakukan kejahatan, kezaliman. Nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa, pergilah Sayyidina. Insyaallah Sayyidina Isa, Sayyidina Muhammad, nanti kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.